Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 1 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Tanggal 1 Desember 2024. Kalau aku lihat saat ini, orang yang saat ini kamu pikirkan tuh lagi fokus dengan kestabilan hidup, dengan membuat hidupnya stabil, aman, ya, lagi bekerja keras, mencoba untuk bertumbuh dalam hidupnya, ya, bertahan dengan hidupnya. Aku lihat di sini, ya. Kamu dengan dia memang sempat memiliki hubungan yang toksik, ya, bahkan ini karmic relationship nih. Jadi walaupun mungkin kemarin kalian itu sempat saling sama-sama saling mencintai, saling suka gitu ya, tapi aku lihat ini nampaknya memang sudah ada kebencian dan memang ada suatu trigger yang mempengaruhi pola pikir kalian. Terus itu tindakan kalian, mempengaruhi tindakan kalian, sifat kalian, respon kalian terhadap dia. Jadi kemungkinan dia mungkin melukai kamu karena karmic relationship ya. Mungkin dia pernah selingkuhin kamu, mengkhianati kamu, berbohong dan ya segala macam. Sehingga dia merasa sekarang tuh kamu benar-benar melepaskannya ya. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa ikatan atau hubungan kamu dengan dia kemarin itu kayak cepat sekali berlalunya gitu. Dan aku lihat di sini ya kamu merasa hubunganmu bersama dia sangat kacau ya. Dan dia pun ngerasa hubungan kalian tuh kacau ya. Oke. Ada shift, berarti hubungan yang memang sudah berakhir, hubungan yang sudah putus, bahkan mungkin dia merasa bahwa kamu sekarang sudah melangkah maju dengan kehidupanmu, melanjutkan hidupmu, dan ya mencari apa ya, kestabilan hidup juga ya, fokus hanya untuk kemajuan hidup gitu. Aku lihat di sini dia merasakan kamu tuh sekarang lebih fokusnya dengan hidup, dengan masa depan, dengan kestabilan hidup. Nah, seperti itu. Oke, benar ya. Aku lihat di sini ada girl with a snake. Jadi memang dia ini orang yang gampang terpesona atau orang yang flirting mungkin ya. Orang yang flirting. Jadi mungkin sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu membatasi diri dengan kamu. Jadi nggak terlalu leluasa ya antara kamu dengan dia dalam berinteraksi. Terus itu juga banyak yang mungkin dia tutup-tutupi, dia sangkal ya, dia rahasiakan gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi selama ini tuh dia selalu mengaktifkan mode membatasi diri dan menyembunyikan wanita atau pria di belakang kamu gitu. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia ya selama ini bergairah ya, ada hasrat terhadap kamu. Dia merasa bahwa dia senang ketika bersama kamu. Terus juga apalagi di sini dia melihat kamu tuh sangat menghargai kepentingan satu sama lain. Jadi kamu tuh orang yang
Kalau misalkan kamu tahu dia lagi sibuk dengan pekerjaannya, kamu nggak akan memaksa dia gitu ya. Justru malah kamu memberikan ruang dan waktu untuk dia fokus dengan pekerjaan dia. Jadi apa ya, satu sama lain bisa mengerti tentang kepentingan satu sama lain gitu. Terus juga kamu juga ya memberikan apa ya, rasa hormat juga ke dia. Selama ini apa yang dia mau ya silakan lakukan gitu. Kamu tidak mengatur-ngatur jalan hidupnya seperti itu. Itu yang membuat dia merasa sangat bergairah, tertarik sama kamu ya, dan merasa senang ketika dia memiliki kamu ketika kalian masih bersama. Oke, kalau aku lihat hari ini itu dia masih sering memikirkan kamu ya, sering mengulang-ulang kembali momen-momen atau apa yang pernah terjadi di antara kalian selama ini di kepala dia ya, peristiwa-peristiwa apapun yang ada di kepala dia, yang pernah terjadi di antara kalian itu kayak masih berputar-putar di kepalanya dia, di pikiran dia gitu ya. Oke, kemudian hubungan yang memberikan pembelajaran ya, dia merasa bahwa hubungan ini memberikan dia banyak pembelajaran tentang arti sebuah relationship, arti menghargai, menghormati, memperjuangkan ya, banyak hal. Intinya hubungan ini benar-benar memberikan pembelajaran ke dia yang sangat berharga gitu. Dan aku melihat di sini kayak ada keinginan tapi ini ekspektasi ya, baru ekspektasi, keinginan untuk melampaui hambatan-hambatan di antara kalian, bahkan melampaui situasi yang sekarang kayaknya lagi cuek-cuekan, dingin ya, mungkin kalian memang sudah berpisah, sudah masa bodoh gitu ya. Nah, dia ingin melampaui situasi ini atau mempersiapkan kembali untuk melangkah ke tahap baru dalam hubungan kalian seperti itu. Tapi ini masih dalam pemikiran dia, masih dalam keinginan, belum ada action. Push. Tapi kayaknya banyak banget ya. Aku ambil 2 lah, mentok 2 ya. 2 aja. Oke, 2. Oke, kalau aku lihat ya, dia merasa bahwa kayaknya kamu ini benar-benar sudah cut off, sudah mengakhiri hubungan ini dengan tegas, dengan keras ya. Kayak keputusan kamu untuk berpisah dengan dia itu kayak udah nggak bisa lagi diganggu gugat. Kayak kamu udah nggak bisa lagi diluluhkan dengan taktik-taktik yang sama seperti dulu dengan bujuk rayuan gitu ya. Jadi dia lihat kamu itu sekarang benar-benar udah benar-benar tegas ya. Mungkin dia ngerasa kamu udah semarah itu, sekesal itu, sehingga seberani ini untuk mengambil langkah untuk berpisah seperti itu ya. Dan aku lihat dia udah ngerasa gitu kalau misalkan dia tidak menghadapi situasinya, atau dia tidak memberikan penjelasan, atau dia tidak akan apa ya, memperjuangkan kamu atau meminta maaf sama kamu. Intinya kalau dia nggak ada tindakan, dia merasa hubungan dia bersama kamu ini akan diambang kehancuran, sehingga kayak ada dorongan dari hati dia atau pikiran dia untuk mengungkapkan, untuk melakukan pengakuan bahwa dia salah, bahwa dia ingin minta maaf, bahwa dia begini, bahwa dia begitu, kenapa kemarin dia berbohong, kenapa dia kemarin selingkuh, itu pengen untuk dia utarakan. Jadi ada dorongan untuk berkata jujur sama kamu seperti itu ya. Jadi pengen untuk mengungkapkan atau melakukan pengakuan
dengan kamu seperti itu, karena dia tahu ini nih udah diambang kehancuran atau bahkan diambang bakalan kehilangan kamu seutuhnya seperti itu ya. Karena gini, kalau aku lihat tuh dia memang sebenarnya masih cinta sama kamu, masih menyukai kamu, bahkan masih mengagumi kamu. Dia masih terpesona lah sama kamu ya. Cuman di sini aku melihat memang kamu ini berdiri dengan seseorang yang toksik ya, punya perilaku yang buruk, punya perilaku yang gak sehat gitu. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa kamu tuh memilih untuk berpisah dengan dia secara tegas seperti ini ya, karena ya kamu tahu nih orang toksik banget, nyakitin terus gitu ya, punya perilaku yang buruk seperti itu. Tapi aku lihat di sini kayaknya si dia ini pengen melakukan pertemuan dengan kamu atau komunikasi lagi dengan kamu. Ini masih dalam perencanaan ya. Dia kayak masih merencanakan ingin berkomunikasi lagi atau bertemu secara fisik dengan kamu, face to face seperti itu, untuk membicarakan hal-hal yang mungkin tidak terselesaikan di antara kalian, atau ya tentang ini pengakuan dia, pengakuan dia tentang kesalahan-kesalahan dia atau apapun kayak gitu ya. Oke, di sini dia merasa kamu saat ini masih lajang gitu ya, atau dia pun masih lajang gitu ya. Jadi situasikan aja. Yang pasti kalau aku lihat di sini di antara kalian ini ada yang masih lajang atau memang keduanya sudah sama-sama lajang ya. Statusnya sekarang kayak single ya, single, lajang. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia tahu saat ini memang benar kamu lajang, berarti dia saat ini selama ini tuh sering stalkingin kamu, say. Ya, dia sering cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu selama ini tuh ngapain aja, sama siapa aja gitu ya. Dia stalkingin kamu, say. Kalau memang benar kamu saat ini single, ya. Bahkan sebaliknya ya, kalau misalkan kamu tahu dia single, nah jangan-jangan kamu juga stalkingin dia. Oke, tidak menutup kemungkinan ya hari ini dia datang, atau bisa jadi memang ekspektasi dia hari ini tuh pengen datang ke kamu. Ada sesuatu yang nampaknya memang ada keinginan hari ini tuh pengen datang ke kamu, entah itu secara fisik atau komunikasi gitu ya, karena ini kartunya terakhir, jadi kemungkinan ini ekspektasi dia, keinginan dia untuk datang ke kamu gitu ya. Kalau misalkan hari ini tidak datang secara fisik atau komunikasi, berarti si dia ini baru ekspektasi atau datangnya ya hanya stalking doang gitu. Oke, kalau aku lihat ya, dia merasa perasaan dia terhadap kamu adalah cinta kita tidak akan pernah berakhir, kata dia. Ya, jadi walaupun mungkin saat ini situasinya rumit, kalian sudah berpisah, kalian sudah dingin ya, cinta dia masih ada untuk kamu gitu. Dia masih memiliki rasa cinta untuk kamu. Oke, aku lihat nampaknya dia sudah tidak sabar nih untuk bertemu dengan kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu, karena di sini I don't want to wait any longer, please be mine, kata dia ya. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadilah milikku. Jadi kalau aku lihat nih kayaknya perasaan dia sudah menggebu-gebu, ingin memiliki kamu, ingin bersama dengan kamu, ingin bersatu kembali denganmu, seperti itu ya. Cuman nampaknya memang masih ada penghambat, karena now is not the time, kata dia. Sekarang bukan waktunya. Jadi memang ada perasaan menggebu-gebu ingin menjadikan kamu miliknya, tapi nampaknya memang masih ada penghambat, entah apa. Ya, entah keluarga,
entah ya pasangan dia yang lain, entah pekerjaan, entah jarak, ekonomi, atau apapun ya. Tapi menurut dia, cinta kita abadi. Ya, cinta kita abadi. Menurut dia. Menurut perasaannya. Jadi dia tuh masih memiliki cinta terhadap kamu. Masih menggenggam cinta gitu. Oke, bisa jadi salah satu yang menghambat dia kenapa dia ingin segera memiliki kamu tapi belum juga ada action, karena ini dia berharap kita bisa bersama, tapi ini masih rumit. Masih rumit, entah situasinya yang rumit karena mungkin kamu sudah tidak mau membuka komunikasi, sudah tidak mau memberikan dia kesempatan, atau memang dari sisi dia yang memang lagi rumit. Entah mungkin dia punya pasangan sahkah, atau mungkin dia masih sibuk dengan pekerjaannya kah, atau masih tidak tahu ada masalah dengan keluarganya atau apa gitu ya. Terus I miss you but I don't have time right now. Jadi masih sibuk ya, aku lihat di sini, entah kesibukannya apa. Aku merindukanmu tetapi aku masih belum punya waktu untuk pelampiaskan rasa rindunya sekarang ke kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan nih orang masih sibuk, entah sibuknya dengan apa, dengan pasangannya kah, dengan pekerjaannya kah, dengan masalah pribadinya kah, masalah dengan keluarganya kah, ya. Tapi aku lihat di sini dia kayak lagi sibuk, lagi sulit ya untuk merealisasikan ini. Dia udah nggak sabar memang ingin menjadikan kamu miliknya, tapi nih ya masih dalam keadaan rumit, sulit karena masih sibuk, belum ada waktu untuk bersama dengan kamu. Karena dia mungkin pengennya tuh kalau misalkan udah terjerumus ke relationship, itu pengennya tuh tetap intim, tetap intens ya hubungannya gitu. Jangan baru beberapa hari ngobrol tahu-tahu udah ngilang karena sibuk dengan pekerjaan, dengan masalah lainnya kayak gitu. Dia mungkin nggak mau gitu. Ya, atau on off kayak kemarin gitu kan, on off gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini kita lihat zodiak apa saja. Oke, energi paling kuat di sini ada Taurus. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka juga yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 22, 11, 30, 23, 4, 21, 8, 17, 24, 26, 18, 10, 3, 14, 12, 2, 13, 5, 16, 20, 1, 8, 15, 19, 9, 27, 28, 25, 31, dan 12. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Agustus, Oktober, Mei, April, Januari, November, Desember, Juli, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kelinci, sio monyet, sio naga, sio kuda, sio macan, sio ular, sio kerbau, sio tikus, sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama
nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. AMTSG WXQYHIZKNCFVDUBPER. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.